Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Purnamasari dengan NIM 21103210006 dari program studi S1 Akuntansi, Konsentrasi Akuntansi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi proposal saya yang berjudul Strategi Pemasaran Perusahaan Air Minum dalam Kemasan dan Kelayakan untuk Dikonsumsi pada Masyarakat. Yang pertama itu adalah salah satu bisnis yang sangat berkembang pesat adalah air minum dalam kemasan. Air minum itu sendiri merupakan kebutuhan pokok akan setiap individu untuk bertahan hidup. Hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan air minum dalam kemasan sebagai kebutuhan pokoknya yang dikonsumsi setiap hari. Kebutuhan masyarakat akan air minum kemasan inilah yang memberikan peluang usaha yang cukup menjanjikan di kalangan para pelaku bisnis industri, baik dalam bentuk industri rumahan maupun dalam bentuk perseorangan terbatas. Pengertian air yaitu sebuah zat yang ada di alam yang dalam kondisi normal di atas permukaan bumi berbentuk cair, akan membeku pada suhu derajat 0 Celcius dan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Ahli kimia mendefinisikan terdiri dari dua unsur oksigen dengan dua lengan menggandeng hidrogen membentuk satu kesatuan disebut molekul. Air yang ada di alam ini pada hakikatnya semua adalah timbunan molekul-molekul yakni oksigen dan dua hidrogen. Adapun manfaat air minum membantu proses pencernaan, menjaga kestabilan suhu tubuh dan keseimbangan tubuh, membantu proses penyerapan zat makanan di dalam tubuh, membuang racun, kotoran, serta zat yang tidak berguna, membantu peredaran darah dan merawat kesegaran kulit. Adapun studi kelayakan bisnis, menurut Sunarji Harha pada tahun 2018 yang mengutip pendapat Kasmir dan Jafar, tujuan dilakukannya studi kelayakan bisnis adalah menghindari resiko kerugian untuk masa yang akan datang dan dengan ketidakpastian. Dalam hal ini fungsi studi kelayakan bisnis untuk meminimalkan resiko baik yang dapat dikendalikan maupun tidak dapat dikendalikan. Yang kedua itu memudahkan perencanaan meliputi beberapa jumlah dana yang diperlukan, kapan usaha akan dijalankan, bagaimana pelaksanaannya, berapa besar keuntungan yang akan diperoleh, serta bagaimana mengawasinya jika terjadi penyimpangan. Ketiga itu memudahkan pelaksanaan pekerjaan dengan rencana yang telah tersusun, maka sangat memudahkan pelaksanaan bisnis. Pengerjaan usaha dapat dilakukan sistematik. Keempat, memudahkan pengawasan dengan melaksanakan proyek sesuai rencana, maka memudahkan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya usaha. Yang kelima itu memudahkan pengendalian jika dapat diawasi, maka jika terjadi penyimpangan yang mudah terdeteksi, sehingga mudah untuk mengendalikan penyimpangan tersebut. Manfaat studi kelayakan bisnis. Manfaat studi kelayakan bisnis dapat dibedakan dua pihak yang berkepentingan atas studi kelayakan itu sendiri. Pihak pertama itu bagi analisis. Satu, memberikan pengetahuan tentang cara berpikir yang sistematis atau runtut dalam menghadapi suatu masalah dan mencari jawabannya, solusi. Kedua, menerapkan berbagai disiplin ilmu yang telah dipelajari sebelumnya dan menjadikannya sebagai alat bantu dalam perhitungan, pengukuran, penilaian, serta pengambilan keputusan. Yang ketiga itu mengerjakan studi kelayakan berarti mempelajari suatu objek bisnis secara komprehensif, sehingga penyusutannya akan mendapatkan pembelajaran dan pengalaman yang sangat berharga. Dua, yaitu bagi masyarakat. Calon investor dalam menilai SKB, calon investor lebih berkonsentrasi pada aspek ekonomi dan keuangan karena pada aspek inilah mereka dapat memperhitungkan return dan resiko yang mungkin dihadapi. Dua, mitra penyerta modal atau calon investor. Selanjutnya itu aspek penilaian studi kelayakan bisnis. Aspek penilaian studi kelayakan bisnis ada aspek hukum, aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, dan aspek keuangan. Yang menurut Lilis, pengertian pasar dalam kajian studi kelayakan bisnis harus diartikan secara luas, mengutip pendapat Stanton. Pasar adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas
uang untuk berbelanja dan kemauan untuk membelanjakannya. Dari definisi tersebut dapat diketahui adanya 3 unsur penting yang terdapat dalam pasar, yaitu orang dengan skala keinginannya, daya beli mereka, dan kemauan untuk membelanjakan uangnya. Analisis aspek pasar dilakukan untuk menganalisis jenis produk yang akan diproduksi, banyaknya produk yang akan diminta konsumen, serta menganalisis banyaknya produk yang ditawarkan oleh pesaing. Sedangkan analisis aspek pemasaran menganalisis cara atau strategi agar produk yang dihasilkan dapat sampai ke tangan konsumen dengan lebih efisien dibandingkan pesaing. Tujuan dari aspek ini adalah untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi dilihat dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang diinginkan atau tidak. Dengan kata lain, seberapa besar potensi pasar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh para pesaing. Dalam analisis aspek pasar, penulis akan menganalisis potensi pasar dan strategi yang akan digunakan untuk pemasaran produk. Menurut Kotler, seperti dikutip Sulianto pada tahun 2010, strategi pemasaran yang akan digunakan adalah dengan melakukan segmenting, targeting, dan positioning. Setelah mengetahui hal tersebut, selanjutnya baru bisa disusun strategi bauran pemasaran, yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi. Aspek manajemen dan sumber daya manusia. Manajemen secara umum diartikan sebagai peraturan, artinya manajemen adalah sebuah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain dan tata aturan. Jadi manajemen adalah bagaimana perusahaan bisa menata dan mengelola sumber daya agar suatu usaha dapat berjalan sesuai harapan dan tercapainya suatu tujuan. Manajemen merupakan suatu proses kegiatan pengelolaan dan sebuah perusahaan dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan dan pengawasan dalam memanfaatkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun aspek keuangan, yaitu NVF atau Net Present Value. Metode NVF merupakan metode yang dilakukan dengan cara membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersaing dengan nilai sekarang dari biaya investasi. Kriteria suatu bisnis bisa dikatakan layak menggunakan metode NVF adalah jika NVF lebih besar dari 0 atau bernilai positif. Sebaliknya, jika NVF lebih kecil dari 0 atau bernilai negatif, maka ide bisnis tersebut dinyatakan tidak layak dilaksanakan. Adapun rumus NVF, itulah tadi presentasi materi proposal saya. Maaf kalau ada kekurangan kata atau ada penyebutan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.